dalam keadaan panik. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya dalam keadaan telanjang. Di saat ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, apakah nggak ada malu ketika itu? Ada jawaban Rasul, Bapak Ibu, pada hari itu tak ada seorang manusia pun yang mencari-cari kesalahan atau aib dari orang lain. Gak Bapak Ibu, karena pada saat itu mereka masing-masing berusaha untuk menyelamatkan dirinya, mencari pertolongan untuk keselamatan dirinya masing-masing. Jadi tidak peduli orang lain. Dan akankah saya selamat dari azab Allah? Akankah hisab saya dipercepat? Itu mereka perjuangkan. Nah pada saat itu dibutuhkan syafaat, dibutuhkan bantuan. Siapa yang bisa berikan bantuan di kala itu? Ialah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak bantuan di Bapak Ibu, nama bantuannya syafaat Usma. Bapak Ibu berbahagia. Kemudian kami juga mengingatkan kita, dimanapun kami menyampaikan materi ceramah, untuk senantiasa membina pribadi kita menjadi pribadi yang takwa. Takwa itu merupakan akhlak seorang hamba kepada Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi nawak. Bukankah Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak? Hadis yang Bapak Ibu, innama bu'ithtu litammima makarimul akhlak. Hanya saja saya diutus, atau dalam bahasa kitanya tidaklah aku diutus ya kecuali menyempurnakan akhlak. Akhlak yang dibawa oleh Rasul itu ialah Al-Quranul Karim. Ketika bertanya sahabat kepada Aisyah, ya Aisyah, abana akhlak Rasul itu. Aisyah kemudian mengangkat Al-Quran, mengatakan bahwa inilah dia yang menjadi akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, akhlak yang dibawa oleh Rasul itu mengatur bagaimana cara kita berhubungan dengan Khaliq Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berakhlak kepada sesama, bagaimana kita berakhlak kepada lingkungan, dan kajian-kajian lainnya bagaimana kita berakhlak kepada Rasul, bagaimana kita berakhlak kepada orang tua, bagaimana kita berakhlak dengan tetangga, bagaimana kita berakhlak dengan tamu, bagaimana kita berakhlak dengan anak. Semuanya itu diatur dan diatur dalam Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu berbahagia, takwa merupakan akhlak seorang hamba kepada Khaliq. Akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang takwa itu. Untuk bertakwa kepada Allah dan kita mesti menjalankan syariat. Pada pertemuan bulan lampau telah kita sampaikan apa dikatakan syariat itu. Yang syariat itu adalah aturan-aturan Allah dan aturan-aturan Allah yang mesti dikerjakan seorang mukallaf. Aturan itu ada yang sifatnya menyuruh, ada yang sifatnya melarang, ada yang sifatnya menyuruh kita memilih mengerjakan atau meninggalkan. Dan dari dalil-dalil yang jelas dan terperinci. Bapak Ibu, ya. Contohnya, aqimus sholat kata Allah dalam Al-Quran. Dirikanlah sholat. Mendirikan sholat itu syariat. Bagaimana cara mendirikan sholat? Itu diatur oleh fikih. Dari mana dapat fikih itu Bapak Ibu? Dari apa yang pernah dikerjakan oleh Rasul, ya. Dari apa yang dikerjakan oleh Rasul. Jadi Allah memerintahkan bagaimana cara menjalankan perintah Allah itu. Contohnya Rasulullah. Kayak sholat misalnya, sering disampaikan oleh para mubalik, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat itu sebagaimana kamu melihat sholat. Dan ilmu tentang itu dikenal dengan istilah fikih. Nah, itu menjadi kajian kita. Itu menjadi kajian kita setiap Kamis keempat tiap bulannya. Jadi mau lalu untuk
mustajib limi'an. Dan kalau anda lebih, padahal saya sudah janji bulan kemarin, aku kemarin mau fotokopi hasil yang himpunan putusan tarjih. Masih tekanan apa dikatakan tarjih? Ya, tarjih itu kumpulan hadis-hadis yang dipandang rajih, dalil-dalil yang dipandang rajih, yang dipandang kuat, yang mestinya kita amalkan dalam keseharian. Jadi dalam himpunan putusan tarjih itu kumpulkan semua bagi orang Muhammadiyah, itu menjadi rujukan dalam beribadah. Dicari dalil-dalil yang kuat itu dijadikan sebagai dasar untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang lain? Kalau menurut yang lain itu rajih juga enggak masalah. Jadi enggak perlu kita saling kontoan. Enggak sesuai jawaban pandang orang sasih, pandang orang salah. Itu tidak boleh. Dan kalau bicara tentang fikih enggak boleh kita saling salah menyalahkan. Para sahabat aja enggak pernah saling salah menyalahkan Bapak Ibu. Contohnya dalam masalah talak, ya, kalau nggak salah pernah saya sampaikan, ketika ada orang yang talak, bininya talak 3 langsung, dia langsung talak 3, kemudian talak 3 langsung. Ketika ditanyakan kepada Umar bin Khattab, aja minuman, maka talaknya yang satu cuma 1 kali. Dan terdengar peristiwa ini oleh Ali radhiyallahu anhu. Akhirnya Ali tidak satu loh, talaknya langsung sah dari tiga. Apa menjadi alasan Ali? Sebab yang menjatuhkan talak itu adalah orang yang terpandang. Yang menjatuhkan talak itu orang yang berpengaruh, orang yang memiliki jabatan kedudukan di tengah-tengah kaumnya. Berarti dia orang yang bijaksana. Ketika dia menjatuhkan talak, berarti dia tidak pikir panjang, maka sebagai hukumannya sah talak yang tiga-tiganya. Mereka tidak berdebat, tidak salah menyalahkan. Umar tidak menyalahkan Ali juga menyalahkan Umar, tapi mengeluarkan ijtihadnya masing. Sahabat jadi satu, ya, apalagi kita yang hari ini yang menjadi pengikut. Kadang terus terang kok gak isi sedang. Aku boleh kajian saling untuk-untukan, saling salah menyalahkan. Kita itu saling salah menyalahkan atau memandang keras kepada orang kafir. Asyiddaru 'alal kufar, kepada sesama Islam ruhama baik, nahu saling sayang menyayangi. Silahkan dia itu saudara kita, kalau salah dalam pandangan kita belum tentu salah dia, karena itu punya dalil. Bapak Ibu, imam mazhab saja, imam mazhab Sunni itu kan ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik bin Anas, yang ketiga Imam Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Kabeh ada tegal. Padahal dalam banyak hal itu berbeda. Imam Abu Hanifah dikenal dengan istilah, dengan gelar Ahlul Wahyu. Dia lebih mengedepankan pemikirannya dalam menetapkan hukum. Apakah dia tidak berpedoman pada hadis pada sunnah? Berpedoman pada sunnah. Kalau diyakini sunnah itu atau hadis itu, hadisnya mutawatir, jauh kesahihannya. Kenapa dia begitu hati-hati? Karena pada saat itu di masa Imam Abu Hanifah ada banyak beredar hadis-hadis palsu. Sehingga dia lebih senang menggunakan wahyu. Namun dia tetap tunduk pada hadis jika dia ketemu hadis yang sahih. Imam Malik, ya, yang dikenal dengan kitabnya bernama Al-Muwatta. Nama kitabnya itu Al-Muwatta, Bapak Ibu. Imam Malik itu adalah guru dari Imam Syafi'i. Guru dari Imam Syafi'i. Tapi mereka tidak salah menyalahkan. Justru Imam Malik membanggakan Imam Syafi'i kepada penduduk Madinah. Walaupun dalam banyak hal antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu berbeda dalam memahami hadis. Contohnya Bapak Ibu tentang Fatihah. Kalau Imam Malik kan tidak baca basmalah, tidak rosil, tidak baca dua iftitah. Dan kalau Imam Malik itu, dan setelah takbir Allahu Akbar, itu pun tangan tidak dilipat, diluruskan, langsung baca Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anda baca basmalahnya. Tapi kalau Imam Syafi'i itu baca doa kita, baca ta'awuz, baca basmalah. Padahal Imam Syafi'i itu murid kontan dari Imam Malik. Imam Syafi'i itu Bapak Ibu memiliki dua pendapat. Ya, kalau orang-orang Syariat mengenal istilahnya qaul qadim dan qaul jadid. Perkataan yang pertama ketika berada di suatu daerah, ketika pindah dari daerah lain dalam satu kasus dia memiliki pandangan yang berbeda. Itu dalam masalah fikih. Tapi orang tidak salah menyalahkan. Imam Ahmad bin Hanbal dia pernah berguru kepada Imam Syafi'i dan dalam banyak hal mereka juga berbeda, tapi mereka saling menghormati. Sebetulnya Bapak Ibu, ulama-ulama besar banyak yang ikut itu. Bagi contohnya Bapak Ibu, Imam Sudais yang di Makkah. Imam Sudais itu kan kalau baca Al-Fatihah nggak baca basmalah. Kalau di Makkah itu sudah baca basmalah. Tapi ketika dia datang ke masjid Istiqlal, dia tahu Istiqlal itu orangnya mazhabnya mazhab Syafi'i, dia itu baca basmalah. Dan baca basmalah. Buya Hamka, dia itu tokoh Muhammadiyah. Tapi ketika datang ke Sumatera Barat kampungnya, di Sumatera Barat ini mazhabnya mazhab Syafi'i, dan dia tetap baca basmalah. Jadi tidak salah menyalahkan, tidak saja jawab belum sakit doa. Gak ada ulama-ulama besar seperti itu. Nah Bapak Ibu, itu tentang fikih. Kita mencoba mengkaji kembali melanjutkan kajian kita pada bulan yang lampau. Kita ulangi kembali tentang macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Masih ingat Bapak Ibu ada berapa macam-macam air? Nah, pertama air suci lagi menyucikan. Suci menyucikan bisa dipakai untuk wudhu. Dan kedua air suci tapi tidak menyucikan. Contohnya air suci yang tidak menyucikan itu air kopi, air teh, air susu. Dan kata ada orang berwudu pakai kopi itu, dan ada orang berwudu pakai susu, nggak suci kan? Suci, tapi nggak bisa dipakai untuk bersuci. Sudah enaknya pada kopi di lapangan, suci enak. Dan nggak ada suci tapi tidak menyucikan. Dan ketiga air yang bernajis. Kapan dikatakan itu bernajis Bapak Ibu? Ketika sudah berubah rasa, sudah berubah warna, rasa itu dicangkir saja dan diminum. Itu orang berubah rasa. Dan apa ada warna berubah warnanya ala baru. Dan di dalamnya ada kotoran. Itu air yang bernajis. Dan sampai air yang makruh. Dan air yang terjemur dalam sebuah bejana. Itu termasuk air yang makruh. Boleh dipakai berwudu, boleh kalau nggak ada air yang lain. Tapi kalau ada yang lain, silahkan pakai yang lain. Itu tentang air. Sekarang tuh, dan pertanyaannya, macam-macam yang tersuci. Kita bersuci dari apa saja? Dan kita itu bersuci dari najis, terus dari hadas. Kalau itu beda najis itu hadas. Beda najis itu hadas. Najis itu kotoran dan alakan gua. Kotoran dan alakan gua baik kajamban atau yang ewa pun najis itu. Dan najis. Terus harus kita dijilat oleh anjing. Dan jilatan anjing itu najis. Dan termasuk najis berat. Cara mensucikannya dengan 7 kali suci, satu kali yang caranya itu campur dengan tanah. Memang hebat ajaran Islam itu.
bakojo pakai tanah, kiranya dengan tanah itu bisa mematikan virus atau kuman-kuman yang ada dalam bekas datang anjing itu, dicampur dengan tanah, hilang dia. Cuma ada sebagian orang salah memahami bu, dan kalau orang Kristen masuk Islam, kecilnya orang Kristen itu banyak makan baju itu, di sama loh, ada biru lagi pakai tanah suci itu orang Kristen tuh, padahal itu nggak ada dalam ajaran Islam. Ya, itu di daerah-daerah lain yang di Padang insya Allah tidak ada begitu. Tapi di daerah lain saya jumpai kalau ada orang Kristen yang masuk Islam hanya diminum dulu aja tanah, air campur di tanah. Ada minumkan dulu sekitar buat minum lagi kali anak kali lain. Nggak ada seperti itu. Kalau masuk Islam cukup baca syahadat. Lah baca syahadat yang penting kita masuk Islam. Nah Bapak Ibu, jadi yang ngaji orang yang sudah keluar, dan kalau orang itu masih melekat di tubuh maka wajib dibersihkan. Kalau begitu sudah sucikan kita dari ngaji sudah, tapi belum suci dari hadas, dan belum suci dari hadas. Hadas itu kondisi kita yang ketika sudah katakanlah mengeluarkan kotoran dari tubuh kita, awak jambang, awak itu dalam keadaan berhadas sama itu. Hadas kecil. Baca manusianya yang jelas dicuci dulu, dibersihkan najis itu, baru kemudian kita berwudu. Dengan berwudu selesai, kita suci, bisa melaksanakan ibadah, sholat misalnya. Tapi kalau hadas besar itu mewajibkan kita mandi. Mandi apa namanya? Mandi junub atau mandi janabah. Bapak Ibu, mohon maaf, kamu kan kalau fikih buat tanya karena namu yang di mana dulu ketika ada SMA dulu tanya orang tata cara mandi junub. Mereka kadang-kadang sudah balik tuh, banyak yang nggak paham, dan banyak yang nggak paham dengan tata cara mandi wajib. Akan kasihan kita, Apa tata cara mandi wajib? Yang pertama sekali kita itu berniat. Ingat, yang itu merupakan kolbi pekerjaan hati bagian dalam hati. Mandi membersihkan diri kita dari hadas besar. Dan bolehkah dilafazkan? Kalau lafazkan tidak niat kalau itu dalam hati. Cuma ada ulama yang mengajarkan agar murid-muridnya jangan salah. Ini wajar lah niat, ikon niatnya, tapi dia dipasang dalam hati. Ada dong. Nawaitu ruslan li raf'il hadathil akbar an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Ya. Nawaitu rusla, aku berniat mandi. Ya, li raf'il hadathil akbar, membersihkan diri dari hadas besar. Anjamil badani, dari seluruh tubuh. Fardhon ta'ala, fardhon karena Allah. Diajarkan oleh ulama itu agar muridnya tidak tersesat. Tahu niatnya, niat apa yang kami pasang, ini niatnya. Tapi di mana dipasangnya? Di dalam hati. Karena dia itu merupakan pekerjaan kolbu. Laparan karya John nawaitu usla lil hadasil akbar an jami'il badani fardhu lillahi ta'ala. Ada perlu cukup dalam hati. Terus cuci tangan terlebih dahulu. Dicuci tangan, barulah kemudian dicuci kemaluan, bersihkan kemaluan, tempat keluarnya kotoran. Barulah kemudian berwudu. Lah sudah dibersihkan kotoran tadi, berwudu. Lah sudah berwudu, baru kemudian diselang-selingi rambut, diselang-selingi. Dan terus ambil air, dibasuh 3 kali. Dibasuh rambut. Barulah kemudian diambil air sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim.
jawab kita. Ini menjadi tanggung jawab kita, terutama bagi ibu-ibu. Kalau lahir anak awak dibimbing bahan cara mandi junub sehingga dia bisa suci dan dia bisa suci, bisa melaksanakan ibadah-ibadah. Nah inilah kealpaan saya. Padahal saya sudah berjanji tangan, kamu fotokopi dan apa yang ada dalam putusan kaji itu maka saya bagi. Ternyata merupakan kealpaan saya. Sama tadi poin tadi kanan itu menurut tajuk subuh juga tekan apa tadi itu. Saya sedang di luar tadi, tekan astagfirullah. Langsung dan secepat selesai urusan di luar dengan rumah, langsung pulang bersiap-siap pergi menyampaikan materi malam ini. Nah Bapak Ibu, jadi kita bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Beda najis waras tadi, najis itu yang belum. Yang kedua dari tubuh kita baik dalam bentuk pipis, air kejamban, atau dalam bentuk kotoran besar atau lainnya. Dibersihkan kita dari itu. Barulah kemudian kita berwudu untuk mensucikan kita dari hadas kecil yang berusaha kita lakukan. Itu cara membersihkan dari kecil, hadas besar disucikan dengan mandi. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita lanjutkan. Ada apa Ibu? Mau khawatir itu ceramah panjang ya. Di rumah, dia mau ceramah tadi lagi. Ayo sini tadi hasil. Nah, lalu sudah punya buat tadi nanti sana atas tuh tahu jadi apa? Nah,